Ya, Anda masih bersama kami di Landstalk dan kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Bob dan juga Pak Fahri. Pak Bob, kita tahu bahwa akibat dari cuaca ekstrim ini tidak hanya banjir yang terdampak ke masyarakat, tapi juga tanah longsor begitu Pak Bob. Ini kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh PUPR agar bisa mencegah terjadinya longsor dan juga tadi sudah dibahas masalah banjir dan longsornya ini apa antisipasinya Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya longsor ini kalau di longsor sungai ya kami antisipasi, tapi kalau longsor di daerah pemukiman tentunya lain. Karena longsor itu sebetulnya sudah ada daerah-daerah rawan longsor yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah dalam hal kemiringan lereng. Itu makanya antisipasinya tentunya pertama adalah kita mengantisipasi jangan sampai ada pemukiman-pemukiman yang berada di daerah lereng yang tajam, yang berpotensi untuk longsor. Untuk antisipasinya tentunya ya kita tidak, karena longsor itu tidak ada gejalanya, Pak. Jadi dia tiba-tiba longsor akibat adanya curah hujan yang tinggi, terjadi tanah menjadi jenuh sehingga membentuk bidang longsor. Dan setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi saya kira seperti yang harus kita antisipasi adalah bagaimana menata agar supaya daerah-daerah yang rawan longsor itu jangan ada pemukiman-pemukiman. Kalau kita menangani, saya kira kita belum bisa memprediksi mana yang bisa kita tangani. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Kalau kita tahu Jabodetabek ini kan pemukiman sudah sangat padat, bahkan di pinggir kali, pinggir sungai itu sudah banyak pemukiman. Nah, ini bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga apakah akan ada ganti rugi atau pembebasan lahan di pinggiran sungai sehingga tidak mengakibatkan longsor begitu? Ya, kalau di pinggir sungai ya kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa daerah tersebut adalah makanya ada daerah yang namanya daerah sempadan sungai. Kenapa ada daerah sempadan sungai? Karena daerah itu adalah daerah yang nantinya apabila terjadi banjir dengan debit tertentu dia akan tergenang. Sehingga memang bagi kami untuk daerah-daerah di daerah sempadan sungai itu tidak boleh ada bangunan. Nah, upaya-upaya ya tentu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah agar supaya ya masyarakat bisa memahami bahwa daerah yang mereka tinggali adalah daerah yang memang daerah kalau ada banjir, terjadi luapan banjir di daerah bantaran. Seperti itu. Artinya kalaupun mau dialihkan ini membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk bisa mengalihkan masyarakat di bantaran sungai begitu Pak Fahri, Pak Bob? Ya begitulah kita di dalam menangani masalah banjir. Longsor yang akan kita tangani di tebing sungai kan kita perlu proteksi dan kita perlu space. Nah kalau kita perlu space tentunya ya kita terkendala terutama di daerah kota. Oke, baik. Seluruh Indonesia itu di pemukiman. Iya, Pak Fahri, dengan adanya himbauan dari BMKG untuk akhir bulan Februari ini akan terjadi cuaca ekstrim lanjutan, begitu apa himbauan kepada masyarakat dan antisipasi untuk masyarakat agar bisa lebih waspada dengan adanya cuaca ekstrim susulan ini? Iya. Sebenarnya satu hal penting yang perlu kita sama-sama bangun dan pahami adalah kesadaran kolektif bahwa kita memang tinggal dan hidup di daerah yang memang rawan bencana hidrometeorologi gitu ya. Jadi kita pahami dulu bahwa memang kita berada di daerah yang seperti ini kondisinya. Nah, kemudian secara spesifik berikutnya adalah BMKG mengimbau masyarakat terus mengupdate dan memantau perkembangan cuaca, informasi cuaca dari BMKG ya, melalui berbagai macam kanal informasi yang ada di BMKG, baik itu di sosial media, di aplikasi info BMKG ataupun di website. Nah, kemudian sebagai bentuk dari kesadaran kolektif kita untuk memahami bahwa kita tinggal dan hidup di daerah rawan, ya kita jaga lingkungan kita dulu sendiri masing-masing gitu ya. Itu tadi ya, perilaku kita hidup sehari-hari, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan itu penting karena nanti muaranya ya pengurangan resiko bencana gitu ya. Kemudian khusus untuk sampai dengan akhir Februari ini dalam keseharian mungkin kami mengimbau terutama masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang ya, sesuaikan diri dengan kondisi hujan. Artinya persiapkan diri untuk beraktivitas dalam kondisi hujan. Misalnya
bawa payung ya, bawa jas hujan, apalagi yang banyak berkendara ya, seperti kendaraan roda 2, pastikan itu kendaraannya siap ya, bannya tidak licin gitu ya. Terus kalau ada genangan ya lebih berhati-hati gitu ya. Pak Fahri, Pak Fahri terakhir ini untuk cuaca ekstrim di akhir bulan Februari ini, apakah memang wilayah Jabodetabek saja atau ada wilayah lain yang juga akan terdampak dari cuaca ekstrim ini, Pak Fahri? Secara umum memang banyak beberapa wilayah yang akan terdampak ya, seperti Sumatera itu umumnya di selatan ya, Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa hampir sebagian besar Jawa ya, hampir sebagian besar Jawa itu masih terdampak, kemudian di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, di Bali juga masih ada potensi, kemudian beberapa wilayah Kalimantan ya, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Namun begini, yang perlu kita ingat juga, meskipun saat ini sebagian besar wilayah Indonesia dalam puncak musim hujan, namun sudah ada juga beberapa wilayah yang memang sedang dalam periode kemarau. Contoh Provinsi Riau, Kalimantan Barat ya, ini perlu waspada kebakaran hutan lahan. Ini perlu menjadi kewaspadaan kita juga. Pak Fahri, untuk akhir bulan nanti debit air hujannya ini akan lebih besar dari ini atau sama seperti saat ini, Pak? Ya, kemarin pada saat terjadi banjir, kami memantau memang intensitas hujan dalam 24 jam itu sangat tinggi ya, bahkan masuk kategori ekstrim, yaitu di atas 150 mm dalam 24 jam. Tercatat di Pasar Minggu itu 226 mm, kemudian di Sunter 197. Nah, sampai dengan akhir Februari ini, potensi hujan di atas 150 masih ada, gitu ya. Tapi apakah sampai 200, apalagi sampai seperti 1 Januari 2020 ya, yang 377, kami melihat sih potensinya kecil ya, tapi peluang di atas 150 itu masih ada. Peluangnya ada. Baik, artinya memang masyarakat semua harus waspada dan harus aktif untuk bisa mencegah banjir ini. Terima kasih Pak Fahri dan juga Pak Bob sudah bergabung di Landstalk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian dialog kita bersama Pak Fahri dan juga Pak Bob dalam Landstalk, dan kami akan segera kembali saja.